Hujan, karya autor Neneng Susanti. Episode ke-44. Selamat mendengarkan. Air masuk ke dalam kamar setelah membersihkan dirinya. Ia yang hanya memakai handuk sebatas pinggang dengan rambut sedikit basah, mulai kebingungan mencari bajunya. Jan, hujan! Teriaknya dari pintu kamar. Apa sih? Baju gue mana? Tanya Air yang sudah berdecak pinggang. Ada dalam tas, Ai, kata gadis itu. Ambilin. Hujan mendengus kesal, kemudian masuk ke dalam kamar dengan sapu yang masih ada di tangannya. Ia meraih satu kaos dan celana pendek untuk sang suami. Dalemannya mana? Tanya pemuda itu bingung. Iya, kok nggak ada sih? Perasaan udah gue masukin deh, kata Hujan yang masih sibuk mencari-cari. Kan lucu kalau gue nggak pakai, gumamnya sambil terkekeh geli. Nggak ada, Air hanya bisa diam, lalu menganggukkan kepalanya. Ya udah deh, gak ada siapa-siapa kan? Air memakai bajunya setelah Hujan keluar dari kamar. Gadis cantik itu kembali membereskan barang-barang yang berserakan di ruang tamu. Makanannya udah datang? Tanya Air tiba-tiba. Belum, lapar ya? Hujan balik bertanya. Air tersenyum kecil sambil berjalan semakin mendekat. Ia usap buliran keringat di kening istrinya. Enggak, nanya aja. Ada yang mau gue bantuin gak? Tawar Air yang dibalas gelengan kepala. Udah selesai semua. Besok udah ada yang ambil buat dibagi-bagi. Belum sempat Air menjawab, obrolan mereka sudah terhenti saat mendengar suara ketukan di pagar besi. Pasti tuh kurir. Tunggu ya, Hujan keluar dengan sedikit berlari. Ia membuka pagarnya untuk menerima 2 bungkusan yang berisi makanan yang sudah ia pesan secara online. Terima kasih. Gadis itu kembali masuk. Ia mencuci tangannya lebih dulu sebelum menyiapkan makanan. Air yang berada di sofa depan TV justru malah memperhatikan kesibukan istrinya di dapur. Makan dulu sini, ajak Hujan dengan sedikit berteriak. Air beranjak dari ruang tengah menuju dapur yang tak begitu luas. Hanya ada peralatan seadanya di sana. Jauh berbeda dengan dapur milik sang mama di apartemen yang dibuat secanggih mungkin oleh papanya, yang memang sadar dengan hobi Humairahnya itu. Nasi aja sama lauk, ucap Air saat Hujan ingin menaruh sayur di piringnya. Sedikit aja ya. Pemuda itu tetap menggeleng. Tak ada yang bisa meraihnya sama sekali mengenai makanan. Cukup nasi dan lauk yang ia santap sedari kecil. Lu gak doyan? Apa punya trauma sendiri sih sama sayur? Tanya Hujan sambil terkekeh. Gak enak, rasanya aneh. Alasan yang sama yang selalu ia lontarkan dari dulu. Enak, apalagi jagung sama wortel itu kan manis. Manisan juga senyum lu, Hujan. Air tertawa, sedangkan sang istri hanya tersenyum kecil. Keduanya menikmati makanan sampai habis dengan diselingi obrolan kecil. Gue mandi dulu ya, ucapnya setelah membereskan meja makan. Air yang kembali masuk ke dalam kamar Hujan langsung membuka laptopnya. Ia mengerjakan semua tugas kuliah yang dikirim oleh Bumi. Besok berangkat bareng gak? Tanya Hujan saat masuk. Ia masih berdiri di balik pintu kamarnya usai membersihkan diri. Iya, gue antar lu dulu, abis itu mau balik ke apartemen. Jawabnya yang masih fokus pada layar laptopnya. Ngapain? Tanya Hujan. Kini ia mulai mendekat dan duduk di sisi Air dengan menarik kursi meja riasnya. Mau tidur? Jawabnya asal sambil tertawa. Cih, gak jelas banget. Kerutu Hujan yang kemudian naik ke atas tempat tidur. Tubuh lelahnya sudah sangat ingin dimanjakan di kasur barunya begitu empuk dan nyaman. Laptopnya. Ngapain? Tanya Hujan. Kini ia mulai mendekat dan duduk di sisi Air dengan menarik kursi meja riasnya. Mau tidur? Jawabnya asal sambil tertawa. Cih, gak jelas banget. Kerutu Hujan yang kemudian naik ke atas tempat tidur. Tubuh lelahnya sudah sangat ingin dimanjakan di kasur barunya begitu empuk dan nyaman. Lu ngerusak konsentrasi belajar gue. Fisik Air yang begitu cepatnya sudah berada di atas tubuh istrinya. Ya ampun, gue gak ngapa-ngapain, protes Hujan.
Ia mulai merasakan geli. Episode ke-45. Selamat mendengarkan. Dasar bayi buaya cengeng, begini aja udah seneng banget kayaknya. Airil langsung memejamkan matanya, tak sadar jika hujan masih memperhatikannya dengan seksama. Keringat yang membanjiri leher dan keningnya, ia usap dengan tisu yang ada di atas nakas. Sentuhan lembut itu semakin membuat pemuda yang baru merasakan pelepasan semakin terbuai. Jan, apa? Jawab hujan yang sudah menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Gak jadi deh, ucap Air sambil tersenyum kecil. Kenapa? Ngomong aja, kata hujan yang terlanjur dibuat penasaran. Air menggeleng. Ia tak berniat meneruskan ucapannya, cukup ia dan bantal pisangnya yang tahu. Wah, main rahasia-rahasiaan ya, goda hujan. Kini ia tidur dengan posisi menyamping, membuat Air ikut melakukan hal yang sama. Keduanya kini saling berhadapan, di bawah selimut yang sama. Tangan mereka saling menggenggam lembut. Gue takut lu ninggalin gue, Jan, lirik Air. Entah kenapa, ia tiba-tiba mengatakan hal itu. Gue gak kemana-mana, Ai. Cuma rumah sama kampus aja, jawab hujan santai. Ia mencoba menghibur buaya cengengnya yang mendadak serius. Jangan pergi ya, pintanya dengan suara parau. Kenapa sih, Ai? Hujan semakin dibuat penasaran saat suaminya justru sudah menitikkan air mata. Gak tahu, pengen nangis aja. Pemuda itu kembali pada kebiasaannya yang sering menangis tanpa sebab. Rasa sedih yang mengaduk-aduk perasaannya secara tiba-tiba selalu membuat ia tak kuasa menahan emosi yang berakhir derayan air mata. Sini gue peluk. Hujan mengubah posisinya lebih ke atas agar Air bisa lebih nyaman dalam dekapannya. Ia usap kepala imamnya itu dengan lembut. Keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing. Hingga tak terasa, dengkuran halus menjadi tanda jika bayi cengeng itu sudah terlelap. Kenapa? Kenapa nanya gitu, Ai? Batin hujan sebelum ia pun ikut terlelap. Pagi menjelang seperti biasa. Jam 5 alarm di ponsel gadis itu sudah berdering 2 kali. Tanda tak ada satupun yang bangun sampai akhirnya bunda menggedor pintu kamar. Jan, udah siang loh. Suara wanita berkacamata itu membuat hujan terlonjak kaget, tapi sulit untuk bergerak. Ya ampun, ini muka lu ngapain ada di sini sih? Sentak hujan yang tak habis pikir saat sadar wajah tampan imut polos bayi buaya cengengnya tepat di depan 2 bukit mungilnya. Ai, geser dikit gue mau bangun. Air hanya bergeliat, ia masih terbuai dalam mimpinya. Apalagi posisinya kali ini membuat ia sangat nyaman. Hujan terus berusaha menggeser tubuhnya dan mengangkat kaki sang suami darinya saat bunda kembali mengetuk pintu. Iya bun, saut hujan. Awas dulu. Gadis itu tak pantang menyerah, namun saat ia hampir bisa lepas dari pelukan Air, tanpa sengaja menyentuh milik sang suami. Ya ampun, orangnya masih tidur, ini ekor buayanya malah udah bangun. Kekeh hujan, ia langsung turun dari kasur memakai kembali bajunya. Jika di kamar Air, ia akan leluasa keluar masuk kamar mandi, meski harus dengan tubuh polos. Tapi tidak dengan di rumahnya. Letak kamar mandi di dapur membuatnya harus dengan serapi mungkin keluar dari kamarnya. Suamimu belum bangun lagi? Belum bun, jawab hujan sambil berlalu ke kamar mandi. Usai membersihkan diri dengan hanya memakai bedrobe, ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Niat hati ingin membangunkan Air, namun pemuda itu ternyata sudah bangun dan duduk bersandar. Udah bangun? Tanya hujan. Udah, nih bangun dua-duanya.
jawabnya dengan nada kesal, sedangkan Hujan langsung membuang muka. Tadi nyenggol kan? Tanya Air. Gak sengaja, Ai, ucap Hujan. Ayo tanggung jawab.